Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, brother and sister? Semoga tetap sehat dan semangat ya dalam masa pandemi ini. Tetap stay tune terus ya di channel Ki Aini Family. Jadi video ini akan menjelaskan tentang state of the art dari sebuah penelitian. Oke, saya lanjutkan pada slide berikutnya. Jadi state of the art atau yang disingkat dengan SOTA adalah langkah untuk menunjukkan kebaruan hasil penelitian. Sebelum kita melangkah pada definisi kemudian tahapannya dari SOTA ini, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui atau pahami. Yang pertama adalah kontribusi. Di kontribusi ini sesuatu yang dilakukan untuk menghasilkan atau mencapai sesuatu. Tentunya bisa bersama dengan orang lain atau membantu sesuatu menjadi lebih sukses atau berhasil. Kemudian istilah berikutnya adalah novelty atau kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian. Jadi penelitian dikatakan baik jika menemukan unsur temuan baru sehingga memiliki kontribusi baik bagi keilmuan maupun bagi kehidupan. Istilah berikutnya adalah originalitas, yaitu karya yang dihasilkan dan tidak pernah ditulis oleh orang lain. Karya ilmiah ini khususnya di skripsi, tugas akhir, tesis, ataupun disertasi. Biasanya originalitas dinyatakan dengan surat pernyataan bahwa karya ilmiah ini benar-benar effort atau usaha sendiri, kemudian tidak mencontek atau menyadur dari hasil penelitian atau karya ilmiah orang lain. Untuk kontribusi dan novelty atau kebaruan biasanya merupakan satu subbab tersendiri, jadi kontribusi dan kebaruan. Jadi bisa merupakan sebuah usulan model atau formula yang baru, merupakan kombinasi ataupun varian, skema atau mekanisme, kemudian hasil dengan melibatkan beberapa variabel yang lain, atau mengusulkan ide-ide baru, ya. Jadi kontribusi maupun kebaruan bisa merupakan bagian dari hal yang telah saya jelaskan tadi. Oke, untuk menunjukkan atau memvisualisasikan sebuah kebaruan hasil penelitian, awal kita melakukan apa yang disebut dengan kajian penelitian sejenis atau review related work ya. Jadi artikel jurnal ataupun artikel conference. Dengan artikel jurnal kita bisa mengetahui secara lengkap atau detail proses, metode, tool, kemudian gap dari penelitian sebelumnya ataupun future work-nya. Kemudian artikel conference ini biasanya uraiannya singkat, 2-4 halaman yang bertujuan
update ya istilahnya untuk menunjukkan ranah di mana seorang peneliti ini sedang melakukan penelitian. Jadi ada kemungkinan bahwa supaya tidak misalnya membuat ranah penelitian yang baru yang merupakan kombinasi dari sebelumnya sehingga memperlihatkan bahwa orang lain tahu bahwa ini sudah dilakukan atau sedang dilakukan. Artikel jurnal itu terdiri dari banyak kategori. Ada artikel jurnal yang berupa riset paper, kemudian survei paper, ada juga merupakan studi kasus, dan lain sebagainya. Survei paper itu sangat membantu para penulis atau peneliti dalam mensummary atau meringkas semua penelitian yang mendukung penelitian kita tentunya. Jadi biasanya survei ini sudah merangkum dari misalnya 50 hingga 100 paper yang sejenisnya yang mendukung sebuah penelitian. Ini bisa membantu kita untuk memetakan atau untuk mendapatkan pengetahuan ya, masukan tentang yang telah diringkas atau disummary oleh orang tersebut. Kemudian langkah berikutnya kita menuangkan apa yang telah kita kaji atau review tadi dalam sebuah tabel atau matriks penelitian. Kemudian kita mengkonvert, mentranslatekan tadi dari tabel ke sebuah diagram ranah penelitian di mana kita bisa memunculkan posisi penelitian kita di diagram ranah tersebut. Kemudian yang keempat, deskripsi penelitian yang kita lakukan, yang akan kita lakukan atau sedang dilakukan. Yang kelima, kita bisa membuat roadmap penelitian yang mengacu pada timeline. Jadi berbasis waktu, misalnya tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian kita juga membuat roadmap penelitian dalam bentuk framework atau bingkai kerja. Oke, kita langsung aja pada langkah yang pertama. Jadi pada kajian penelitian sejenis ini, kita bisa plot dalam tabel tahun, kemudian topiknya, setidaknya 5 tahun terakhir ketika kita sedang melakukan penelitian. Jadi kita melakukan penelitian tahun 2020, maka referensi artikel yang kita ambil sekitar tahun 2015 hingga 2020. Kemudian kita masukkan saja pada sebuah tabel mengenai artikel-artikel yang memang mendukung dari penelitian kita. Kita masukkan, kita kelompokkan misalnya untuk kinerja, kemudian dari jenisnya, dan sebagainya. Kemudian langkah berikutnya adalah memasukkan dari tiap artikel tersebut ke tabel atau matriks penelitiannya. Jadi kita bisa memunculkan nomor, kemudian nama penulis, kemudian metode, tool, hasil, variabelnya, kinerja atau performance-nya, kontribusi dan kebaruannya, kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan dan kekurangan ini bisa kita lihat di sesi atau bagian conclusion, atau kalau memang ada sesi tersendiri yaitu discussion, jadi kita bisa melihat perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya. Apakah memang ada gap, ada perbedaan atau tidak. Di situ biasanya penulis memberikan kelebihan atau keunggulannya. Kemudian kita bisa copy kelebihan dan kekurangannya, kita masukkan dalam tabel. Kemudian kontribusi dan kebaruan. Jadi sebetulnya kelebihan dari artikel atau penelitian ini bisa saja menyumbang di kontribusi dan kebaruan. Kelebihan bisa
juga atau tidak, misalnya kita kontribusi untuk membuat sebuah skema sistem pendukung keputusan, kebaruannya misalnya formulanya untuk di ranah bisnis atau sebagainya. Kemudian kinerja, ada beberapa metrik pengukuran yang harus dihitung. Di situ kita munculkan variabel, biasanya misalnya kita ada simulasi, ada spesifikasi, ada apa saja yang berubah. Di situ ada misalnya jumlah datanya, kemudian atau sampelnya, kemudian misalnya kecepatan pergerakan dan sebagainya. Kemudian hasil bisa kita lihat di bab result atau conclusion juga. Kemudian tool, alat bantu bisa dari analisis, ya. Ada juga yang memasukkan dari segi penulisan. Kemudian metode, jadi algoritma apa saja yang diimplementasikan atau diterapkan, seperti itu. Hasil ini biasanya apa sih yang apakah sudah mencapai dari tujuannya. Jadi ini perlu misalnya satu kotak lagi atau satu kolom lagi, yaitu tujuan. Apakah tujuan yang ingin dicapai itu sudah tertulis dalam sebuah hasilnya atau tidak, ya. Jadi ini bisa kita bandingkan. Kemudian langkah berikutnya yaitu menggambar, memvisualisasikan atau mengkonversi dalam bentuk diagram ranah penelitian. Jadi yang tadi dimasukkan, kita buat diagramnya seperti ini. Kemudian kita bisa tempatkan posisi kita di antara penulis-penulis atau peneliti sebelumnya, di mana kita bisa mempropos atau mengusulkan misalnya sesuatu istilahnya ide atau topik yang ingin kita kembangkan atau kita lakukan. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa posisi kita itu ada di mana, gitu ya, di daerah di ranah penelitian ini. Kemudian kita juga langkah berikutnya mendeskripsikan penelitian yang kita lakukan, atau biasanya prosesnya ya, jadi mengembangkan skema dengan tahapan tertentu yang bisa kita informasikan atau kita nyatakan. Kemudian bagaimana menganalisis performance dari algoritma atau jaringannya, misalnya memang topik yang kita ambil tentang jaringan wireless misalnya. Kemudian dengan parameter pengukuran dalam quality of service atau QoS-nya. Kemudian yang kelima, kita buat dalam bentuk roadmap penelitian. Yang ini mengacu pada timeline-nya. Bagaimana kita membuat fase awal, fase tengah, atau fase akhir. Jadi ini bisa kita buat dalam bentuk waktu. Jadi kita punya target, kita punya prediksi bahwa ini bisa kita kerjakan dengan timeline seperti ini. Kemudian outcomes-nya atau keluarannya ya, output-nya ya. Jadi misalnya conference paper, jurnal, paper, dan sebagainya. Bisa juga kita munculkan di timeline tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu roadmap penelitian atau framework atau kerangka kerja ya. Jadi di mana kita bisa membuat dalam bentuk diagram tulang ikan atau fishbone, di mana kepala menunjukkan akhir dari tujuan dari penelitian tersebut. Karena di sini topik besarnya itu ada di sebuah lab. Jadi istilahnya di sini saya menggambarkan bila penelitian kita itu berada dalam sebuah roadmap penelitian, sebuah laboratorium jaringan telekomunikasi. Jadi ada beberapa topik
yang telah dilakukan atau yang telah dikerjakan oleh para mahasiswa atau anggota dari lab tersebut. Nah, kita berada di ruas atau tulang mana yang merupakan bagian dari tulang ikan ini. Jadi karena kita berada untuk mengembangkan sebuah protokol komunikasi, jadi kita masuk dalam tulang ikan yang terakhir di sini, protokol komunikasi. Dan kita breakdown di sini mengenai komponen apa saja yang mendukung, misalnya untuk vehicle ad hoc network-nya. Ya, jadi kalau di sini gimana model konektivitas, ukuran jaringannya, model kondisi laut, kemudian topologi, environment-nya, maritim, kemudian pergerakannya. Kemudian kita juga mendapat dukungan dari komponen routing protokolnya. Jadi di sini kita akan membangun untuk routing fault tolerannya, bagaimana model propagasi menggunakan algoritma tertentu misalnya, kemudian routing untuk efisiensi energinya. Untuk analisis kinerja tadi ada beberapa, misalnya toolnya MATLAB dan NS2, kemudian metrik pengukuran dari parameter QoS-nya, misalnya delay, jitter, kemudian throughput ya. Kemudian bagaimana untuk analisis dengan fault tolerannya, dengan formula seperti apa. Kemudian kompleksitas jaringan bisa ditentukan atau dihitung dengan seperti apa. Kemudian konsumsi energi bisa dihitung dengan menggunakan rumus atau formula apa. Ini bila penelitian kita yaitu merupakan bagian dari penelitian di sebuah topik dalam roadmap besar laboratorium ya. Bila kita mau menjelaskan tentang framework atau bingkai kerja penelitian kita sendiri, boleh kita buat dalam bentuk diagram tulang ikan ini. Jadi di kepala kita tulis tentang apa yang ingin kita raih atau tujuan akhirnya adalah misalnya routing protokol ya yang berbasis algoritma gosip misalnya, yang didukung oleh beberapa komponen. Ada 4 komponen. Yang pertama yaitu jaringan vehicle ad hoc-nya, kemudian routing protokolnya, kemudian ada simulasi dan komputasinya, dan di sini ada metrik pengukuran atau kinerjanya. Nah, di sini beberapa komponen kita breakdown lagi dalam tulang ikan yang kecil-kecil ya. Jadi bisa kita buat dalam bentuk diagram tulang ikan seperti ini. Jadi 6 langkah tadi adalah menunjukkan kebaruan dari penelitian kita. Memang tahapan agak sedikit banyak, namun itu bisa menjelaskan dengan mudah kepada orang lain tentang apa yang kita lakukan, apa yang telah kita lakukan, apa yang ingin kita lakukan, atau apa yang sedang kita lakukan. Oke, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan untuk state of the art dari sebuah penelitian. Jangan lupa ikuti video selanjutnya. Like, subscribe, dan share KIINI Family. Stay tune terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.